Terima kasih telah bergabung bersama saya. Kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan, dalam perang Iran, siapa yang akan menang? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat intriguing. Dalam semua peperangan, pasti semuanya akan mengalami kekalahan. Karena dunia akan mengalami krisis, baik itu krisis ekonomi, krisis pangan, maupun krisis energi, yang berakhir pada penurunan daya beli masyarakat dan penurunan kesejahteraan masyarakat dunia secara keseluruhan, bukan hanya pihak-pihak yang terkait dalam peperangan. Dalam khususnya peperangan Iran kali ini, kita bahas dari sisi ekonomi dan geopolitik. Mungkin kita bahas dulu dari siapa yang kalah. Menurut saya, 3 yang akan mengalami kekalahan besar. Yang pertama adalah negara Uni Emirates Arab, Saudi Arabia, dan Qatar pada urutan ketiga, karena mereka sudah kehilangan bukan hanya military basis yang dijadikan military basis Amerika, tapi mereka telah kehilangan kepercayaan investor, mereka telah kehilangan talents, mereka telah kehilangan masa depan mereka yang menjadikan basis sebagai investor hub di Timur Tengah. Negara kedua yang mengalami kekalahan adalah tentu saja Israel. Israel telah mengalami kekalahan besar, bukan hanya dari sektor militer, tapi dari kepercayaan dunia. Selama ini Israel playing victim dan selalu melakukan propaganda, namun kejahatan perang yang dilakukan kepada Palestina, Lebanon, dan Iran belakangan ini yang secara nyata dan belatan telah mengakibatkan kehilangan kepercayaan dunia kepada Israel. Dan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan bukan hanya pada pimpinan-pimpinan anggota parlemen, tentara, tapi juga masyarakat Israel secara keseluruhan yang menyebarkan kebencian, yang dunia saat ini menggambarkan Israel sebagai suatu unhinged, deranged society. Dan Israel tentu saja sudah kehilangan kepercayaan dunia. Dan negara pertama yang mengalami kekalahan tentu saja Amerika Serikat. Amerika Serikat mengalami kekalahan baik dengan secara nyata menunjukkan kelemahan militernya, mulai dari kehilangan kepercayaan dari allies, NATO, negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara lain di dunia. Dan Amerika juga mengalami kekalahan secara ekonomi. Saat ini Trump meminta budget alokasi sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat, atau itu setara dengan jumlah PDB Indonesia yang sebesar 1,41 triliun US dollar. Dan biaya militer akan menjadi beban masyarakat Amerika Serikat, generasi saat ini dan generasi mendatang. Mereka harus kehilangan Medicaid, mereka harus membayar premium hingga 3 kali sampai 4 kali lebih mahal Medicare, dan mereka hampir kehilangan unemployment benefits, yang itu harusnya menjadi hak-hak mereka untuk bisa bertahan hidup. Selain itu, Amerika Serikat juga mengalami kekalahan yang paling fatal, adalah kekalahan dalam kepercayaan dunia bahwa Amerika Serikat sebagai peacekeeper dunia. Belakangan ini kita lihat mulai dari pernyataan-pernyataan di Oval Office maupun pernyataan-pernyataan ambasador Amerika untuk PBB, semuanya menjadi tertawaan dunia. Dan tentu saja pernyataan-pernyataan sosial media Donald Trump yang sangat dikecam oleh seluruh masyarakat dunia. Sementara kalau kita lihat dari sisi ekonomi dan geopolitik, siapa yang menjadi pemenangnya? Urutan kedua adalah Rusia. Rusia mengalami keuntungan dari penjualan minyak. Setelah perang Ukraine dengan Rusia mengalami sanksi ekonomi sehingga Rusia tidak bisa melakukan perdagangan ekspor dan impor dengan negara lain. Karena saat ini mengalami krisis energi, sanksi terhadap Rusia diangkat dan Rusia bisa mengekspor energinya, perminyakannya dengan harga yang cukup tinggi, pada harga $100 per barrel oil. Dan negara pertama yang tentu saja mengalami keuntungan baik secara ekonomi maupun geopolitik adalah Iran. Iran sekarang sudah menemukan cara baru untuk menetapkan tarif bagi perkapalan yang akan melewati Selat Hormuz, mentargetkan sebesar $2 juta Amerika Serikat per satu kapal.
Bila Iran berhasil melakukan, dan tentu saja ini akan mendapat tantangan luar biasa dari masyarakat dunia, karena Selat Hormuz adalah perairan internasional yang seharusnya dibebaskan. Namun bila Iran berhasil menerapkan tarif $2 juta per kapal yang transit di Iran, saat ini ada sekitar 50.000 kapal per tahun, berarti Iran bisa meraup 100 billion US dollar per tahun atau mengkontribusikan sekitar 25% dari PDB Iran. Secara geopolitik, Iran telah membuktikan sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang tangguh secara politik maupun strategi perang. Apapun yang tertuang dalam ceasefire agreement, apapun yang didengungkan oleh White House, apapun yang dicelotehkan oleh Trump dalam sosial medianya, apapun yang diberitakan oleh Western media, perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon untuk bertahan hidup, dan perjuangan rakyat Iran untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya, telah memenangkan hati dari seluruh masyarakat dunia. Terima kasih.